Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Ya, kali ini kita akan membahas tentang mafia minyak goreng ini ya, yang sudah ada progres ini ya. Kejaksaan Agung telah menetapkan tersangka korupsi minyak goreng ini. Nah, untuk menganalisa atau mencermati ya langkah progres ini sudah terhubung dengan pakar ekonomi ini ya, Profesor Antoni Budiangan. Halo, selamat pagi Pak Antoni. Selamat pagi. Ya, Pak Antoni, ini Dirjen. Selamat Hari Kartini dulu ya. Oh iya betul. Selamat Hari Kartini juga hari ini ya. Dan kita kembali ini Pak Antoni soal kasus minyak goreng ini sudah ditetapkan dari Kemendak ya, Dirjen Perdagangan Internasional Kemendak ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Tapi publik masih tidak mengerti ini seperti apa sih ini modus korupsinya. Kok bisa menyebabkan akhirnya kelangkaan minyak goreng gitu? Gini, kalau kita lihat ini kan bahwa harga CPO minyak sawit itu kan minyak sawit mentah itu kan naik terus ya, sudah sejak akhir tahun lalu terus dia naik sangat tinggi sekali, sehingga membuat harga CPO dan bahan baku minyak goreng itu meningkat tajam. Nah, pertengahan kalau kita lihat ya itu HET juga sudah terlampaui pada awal-awal Januari sudah sampai 1 liternya itu 20.000. Nah, di sini Menteri Perdagangan pada saat itu mengatur tata niaga perdagangan khususnya untuk dalam negeri. Mereka yang eksportir itu diwajibkan memenuhi kebutuhan dalam negeri, yaitu yang namanya DMO, Domestic Market Obligation, dengan harga yang ditetapkan oleh Mendak, Menteri Perdagangan, yaitu yang dinamakan DPO, Domestic Price Obligation, yang ditentukan harganya CPO adalah $930 per ton. Nah, atas dasar itu, untuk menjamin kebutuhan minyak goreng di dalam negeri dengan harga yang terjangkau. Pada saat bersamaan, Menteri Perdagangan mengatur harga eceran tertinggi yang tadinya 11.000 atau 12.000 lalu menjadi 14.000 karena sudah bahan baku dan sebagainya sudah naik. Nah, itu dinaikkan, itu pun sudah naik 14.000 dan curahnya sekitar yang kemasan sederhana sekitar 13.000, 13.500 dan curahnya sekitar 11.500. Itu sekitar akhir Januari. Nah, kita lihat setelah itu ditentukan, mereka lalu kemudian barang langka sehingga terjadi banyak antrian-antrian panjang, bahkan ya di bulan Februarinya itu sudah ada juga yang meninggal. Ya, ada 2 orang yang meninggal. Nah, di sini kenapa langka barang-barang itu? Ternyata sekarang kita baru tahu. Itu waktu Mendak juga sudah mengatakan ini ada mafia. Tetapi semua dibantah, bahkan oleh Satgas Pangan dikatakan tidak ada mafia. Bahkan salah satu anggota DPR dari Nasdem juga mengatakan tidak ada mafia. Wah, semua Menteri Perdagangan dibully lah. Nah, kita harus apresiasi kepada Kejagung, bahwa Kejaksaan Agung, bahwa ternyata ini ada permainan gitu. Menurut Kejaksaan Agung ini ada terindikasi kuat bahwa ada tindak pidana korupsi. Nah, di mana korupsinya? Korupsinya ternyata yang tidak boleh diekspor kecuali memenuhi kebutuhan dalam negeri, yaitu sebanyak 20% dari yang diekspor, itu baru boleh mendapatkan izin. Nah, ternyata DMO-nya tadi, kebutuhan dalam negerinya, itu hanya kertas kosong. Itu tidak ada. Lalu dengan kertas kosong itu mereka mengatakan nih saya sudah memenuhi DMO. Lalu kemudian mereka mengekspor. Ramai-ramai mengekspor karena harga ekspor lebih tinggi dari harga domestik yang tadi ditentukan gitu. Nah, inilah sebetulnya delik dari korupsi yang menurut Kejaksaan Agung itu seperti ini. Dan ada 88 perusahaan yang melakukan ekspor pada periode Januari hingga Maret. Luar biasa. Jadi peran Dirjen Perdagangan Internasional ini adalah memberi izin ekspor meskipun domestic market obligation-nya belum
penuhi. Nah, di sini dikatakan bahwa dipenuhi atau belum, tetapi yang dipenuhi secara dari pemberitaan Kejaksaan Agung itu mengatakan bahwa DMO itu belum dipenuhi, tetapi dipenuhinya secara kertas saja, bahwa seolah-olah jadi ini pemalsuan dokumen lah, ya ceritanya begitu kan ya kalau memang itu ada gitu. Dan pertanyaannya, apakah Dirjen Perdagangan Luar Negeri tahu nggak bahwa ini hanya sebagai dokumen palsu gitu? Karena sudah ada kong kali kong kan gitu kan ya udah bikin aja dokumen palsu gitu. Nah ini lalu di approve gitu. Nah ini yang harus dicari tahu gitu. Dan tentu saja bahwa di situ kalau seandainya ada uang mengalir ya pasti bahwa Dirjen tahu bahwa ini dokumen palsu gitu. Dan juga kenapa tidak dicek lapangan bahwa kalau DMO-nya sudah dipenuhi kepada siapa dan kenapa barang ini langka, lalu harus ditelusuri kepada ke hilirnya, yaitu apakah distributor yang menimbun barang yang membuat itu tidak ada. Nah itu nanti akan berkembang. Iya, yang terjadi malah seperti pembiaran ya, dibiarkan berlarut-larut sampai langka sekian lama begitu ya, tidak diselidiki di mana ini apa penyebabnya begitu. Dibiarkan, tetapi sebetulnya kalau kita lihat sekarang ini itu tidak dibiarkan juga karena Kejagung ternyata juga bekerja, Kejaksaan Agung kita bekerja ternyata. Itu ada laporan dari Boyamin Saiman, itu dia sudah melaporkan gitu bahwa ini ada kejanggalan ekspor, ya ini ada ekspor yang tidak benar, yang melanggar ketentuan. Nah, Boyamin Saiman di dalam salah satu YouTube diskusinya lalu mengatakan kita perlu apresiasi kepada Kejaksaan Agung karena ini bukan hanya dari laporan saya saja, tapi Kejaksaan Agung memang sudah bekerja. Maksud saya yang melakukan pembiaran dalam hal ini Kemendaknya begitu ya, meskipun barang langka tapi dibiarkan saja begitu, tidak dicari permasalahannya oleh, kalau misalnya Dirjen Perdagangan Internasional tidak terlibat begitu ya, tidak tahu, tapi kenapa dibiarkan begitu langka begitu kan? Oh benar, iya. Nah itulah berarti pada saat itu kan ada indikasi kuat juga terlibat kan gitu, ya, bahwa memang tahu begitu. Lalu apa solusinya? Ini yang menyakitkan lagi. Kok solusinya yaitu DMO DPO-nya dicabut gitu, ya. Jadi memang ya Anda bebas saja, nggak usah pakai izin lagi lah untuk ekspor DMO DPO-nya dicabut gitu. Nah ini jadi yang melanggar hukum lagi nih karena peraturannya udah diganti, udah dicabut, dibebaskan begitu ya. Setelah tanggal 16 Maret lalu diganti dengan pungutan bea ekspor. Nah ini pergantian dari DMO DPO dicabut lalu kemudian dipungut bea, ini juga menjadi satu masalah besar bagi rakyat karena seolah-olah, bukan seolah-olah ya, secara dampaknya adalah negara mengambil hak rakyat yang tadinya DPO dengan harga murah tetapi dihilangkan, tetapi negara yang mengambil keuntungan besar, luar biasa besar gitu. Nah ini yang saya katakan, apakah ini sama juga bukannya sama saja dengan merampas uang rakyat, hak rakyat. Nah ini permasalahan tersendiri lagi gitu. Tetapi ini sangat luar biasa, kebijakan yang sangat menekan publik. Nah ini kebijakan domestic market obligation dan domestic price obligation yang akhirnya bisa menekan harga di domestik atau di dalam negeri malah dicabut. Ini yang mengeluarkan kebijakan ini juga patut dicurigai dong. Nah, yang dicabut itu karena begini, bahwa yang mengeluarkan DMO DPO adalah Kementerian Perdagangan, lalu kemudian yang mencabut juga Kementerian Perdagangan. Nah, kemudian ditambah kebijakan dari Kementerian Keuangan yang menambah dia punya pungutan ekspor. Nah, ini menjadi satu paket sewaktu Kementerian Perdagangan mencabut, lalu karena Kementerian Keuangan itu meningkatkan pungutan ekspor. Ini adalah pada hari yang berbarengan gitu. Jadi ini adalah konspirasi dari kementerian untuk merampas hak rakyat ini, bisa dikatakan seperti itu.
Kalau dilihat ini Pak Prof, ini mungkin kalau orang awam melihatnya ya udah jelas ini tidak berdiri sendiri. Bukan Kementerian Perdagangan sendiri inisiatifnya untuk mencabut domestic market obligation dan domestic price obligation yang mana ini adalah tools untuk menekan harga begitu ya. Karena tampaknya ini memang seperti apa ya, kerjasama begitu ya dengan kementerian lainnya, yaitu Kementerian Keuangan. Jadi kayak kesepakatan begitu ya. Jadi ini bukan, kalau dilihat, kalau orang mencurigai korupsi ya bingung juga yang korupsi siapa, kayaknya. Kalau kita begini, ini ada dua hal permasalahan ya. Kalau kita lihat yang terakhir ini adalah sepertinya tidak terlepas dari kita yang namanya orkestrasi ya, seperti penundaan pemilu. Kata-katanya orkestrasi, betul. Jadi ada semuanya ya. Ada berbarengan, ada orkestrasinya yang untuk mengatur ini. Karena pada saat bersamaan begitu pungutan ekspor diambil, ya mendapatkan uang yang sangat besar sekali karena dari $375 menjadi $675 maksimumnya per ton, yaitu ada sangat besar sekali. Lalu dibarengi dengan katanya BLT. Nah ini kan semacam penyogokkan gitu kan. Jadi udah orkestrasinya sudah hebat gitu untuk itu. Kalau hitung-hitungannya gimana nih Pak Antoni? Yang diambil pemerintah dari memberi bea ekspor ya, itu berapa persen peningkatannya? Keuntungan pemerintah berapa begitu jumlahnya, dan BLT-nya berapa? Seimbang nggak ini gitu? Jauh sekali. Jadi artinya mendapatkan keuntungannya jauh lebih besar. Jadi saya pernah menghitung kalau seandainya harga bertahan seperti sekarang di atas 1.500 karena batasnya adalah 1.500 ya untuk mendapatkan pungutan ekspor yang maksimal tadi. Kalau harganya segitu, maka bahwa pemerintah bisa mendapatkan 145 triliun. Ya, sangat besar sekali. Yang hanya dibayarkan itu BLT cuma 300 triliun saja. BLT adalah 300.000 saja per 3 bulan untuk 23 juta masyarakat. Jadi sangat sedikit sekali, cuma 10 triliun, ya kalau dikalikan 4 ya cuma 40 triliun. Sangat sedikit sekali dibandingkan itu. Ya. Nah, jadi sebentar Sarita. Jadi yang saya inginkan yang perlu ditegaskan adalah ini kan di mana korupsinya. Pertama adalah waktu barang langka, waktu itu terjadi ekspor. Itu adalah korupsi tersendiri. Itu satu yang sekarang ditangani oleh Kejaksaan Agung, yaitu izin ekspor yang tidak sah, yang melanggar peraturan DMO dan DPO. Itu adalah korupsinya. Karena apa? Yang harusnya dijualnya 20%-nya murah di dalam negeri, lebih murah dari internasional, lalu dialihkan ke luar negeri. Jadi 20% itu tidak dipenuhi dan dialirkan ke luar negeri. Dan berapa kompensasi yang diberikan kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri, nah itu yang harus diselidiki. Jadi itu adalah korupsi yang itu. Kalau yang kedua, yang tadi adalah suatu kebijakan yang kemudian dari korupsi ini dan kejadian barang langka, kemudian diadakan kebijakan-kebijakan yang sangat merugikan rakyat. Dan di sini memang tidak ada korupsinya, tetapi kebijakan ini sangat menyusahkan rakyat gitu dengan kenaikan harga dan sebagainya. Jadi merampas hak rakyat untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Nah ini yang jadi ada dua ya tadi itu. Yang pertama mungkin diambil oleh pengusaha-pengusaha itu karena memperoleh margin dari seharusnya dijual murah ke dalam negeri, semuanya diekspor. Yang kedua ini adalah pihak lain yang memperoleh keuntungan karena pengusahanya dikenakan bea ya, yang ekspor dikenakan bea, tapi itu adalah pemasukan bagi pemerintah ya. Sementara rakyat harus membayar double lebih loh tuh harganya ya minyak gorengnya naiknya. Nah, jadi ini kalau yang kedua ini keuntungan sudah bukan pengusaha lagi yang mengambil tapi pemerintah, begitu ya, Pak? Benar. Jadi yang pertama adalah pengusaha oligarki itu merampas uang rakyat yang harusnya DPO lalu tidak menjadi DPO, dijual ke luar negeri. Itu sama saja mereka merampas uang rakyat. Dan ini harus diusut tuntas dan berapa kerugian rakyat
Ini yang harus jadi Kejaksaan Agung jangan sampai hanya berhenti di dalam tindak pidana korupsi, tetapi juga harus dihitung kerugian rakyat, barang langka, dan banyak sekali kenaikan harganya. Terus yang kedua adalah tentu saja hak rakyat untuk yang konsumen minyak goreng kemasan, karena yang itu curah masih disubsidi ya, tetapi harganya pun sudah melonjak gitu. Yang curah, yang kemasan, itu pun harganya sudah menjadi double, 2 kali lipat. Nah, ini adalah hak rakyat yang diambil oleh negara dengan meningkatnya pungutan ekspor dan DPO dihilangkan. Nah, ini yang ditangani oleh Kejaksaan Agung adalah korupsi yang pertama tadi, yang oligarki tadi ya. Sementara yang kedua ini belum ada yang menangani, Pak Antoni. Jadi sehingga saat ini meskipun mafia minyak gorengnya sudah ditetapkan tersangka gitu ataupun ditangkap, tapi bagi publik sebenarnya nggak peduli siapa yang ditangkap. Publik kan inginnya harga minyak goreng murah gitu. Nyatanya sekarang tetap mahal. Nah, kalau memang negara dengan pungutan ekspor itu tidak bisa dibilang dengan korupsi tentu saja. Tetapi kebijakan ini sangat menyakiti rakyat dan rakyat meminta untuk itu dikembalikan lagi menjadi DPO. Itu yang dituntut. Dan beberapa yang kerugian rakyat semoga bisa diberikan kompensasi dari APBN. Sebagian sudah dikompensasi yang katanya melalui BLT, tetapi itu pasti tidak mencukupi. Sangat jauh dari kerugian rakyat yang mendapatkan kenaikan harga sedemikian rupa. Karena hanya sebagian persen saja yang memperoleh BLT, siapa ya? Kan pasti banyak yang nggak dapat juga. Sementara kalau domestic market obligation dan DPO ini kan semua bisa mendapatkan harga yang murah begitu ya. Dijamin semua mendapatkan tanpa BLT. Benar sekali. Kita juga tidak tahu, katanya ada 23 juta orang mendapatkan BLT. Kita tidak tahu. Kalau seandainya dikurangin 1 juta aja, 1 juta dikalikan 300.000, itu sudah 300 miliar yang bisa diselewengkan gitu kan. 1 juta saja, 1 juta penduduk yang tidak menerima, itu udah 300 miliar. Siapa yang bisa tahu? Iya, tapi kan tadi itu sebenarnya intinya adalah yang diinginkan publik adalah minyak goreng murah begitu ya. Nah, entah kebijakannya seperti apa begitu. Boleh domestic market obligation dan domestic price obligation dihapuskan, tapi bea masuk dari eksportir itu dikembalikan lagi ke rakyat berupa subsidi, sehingga harganya murah. Iya, itulah. Jadi pada saat itu ya harus dibilang HET-nya tidak ada alasan bahwa minyak goreng kemasan itu harus lebih tinggi dari yang harus diserahkan ke mekanisme pasar. Karena pada saat itu adalah pemerintah dalam hal ini sudah pungut biaya pungutan ekspor itu sangat besar sekali, sehingga sebetulnya itu wajib bisa dikembalikan kepada rakyat gitu. Tapi itu yang belum dilakukan dan ini tidak bisa dikatakan korupsi karena berupa kebijakan, tapi kebijakan yang tidak pro rakyat ya, bisa kebijakan yang tidak pro rakyat dan kebijakan yang mengambil hak rakyat karena DPO sudah ada. Ya, padahal minyak goreng adalah barang pokok begitu ya. Jadi mungkin inilah kira-kira kita bisa tahu betapa gurihnya minyak goreng ini ya. Makanya banyak yang sepertinya meskipun minyak goreng naik, ya bilang yaudahlah direbus saja, berusaha menutup mata lah ya. Karena mungkin sudah menikmati nih Pak. Ya, itu adalah sesuatu yang perkataan atau narasi-narasi seperti itu yang tidak boleh terjadi. Karena itu tidak bisa melihat, itu namanya tidak melihat permasalahan secara sektoral tadi. Gitu. Itu kan masalahnya bukan mau digoreng terus, ini kan masalahnya adalah hak rakyat. Hak rakyat bagaimana minyak goreng ini, CPO ini diberikan oleh negara, ya, konsesi lahan sedemikian besar dan kenaikan harga komoditas tidak mempengaruhi harga produksi, ya, mempengaruhi mungkin harga pupuk naik dan sebagainya, tetapi tidak seperti harga internasional itu, sehingga sebetulnya negara harus hadir di situ memberikan kompensasi agar bisa menekan kenaikan harga. Jangan lupa, HET 14.000 itu adalah sudah kenaikan harga dari 20% sampai 30% dari sebelumnya.
Jadi sudah untung sebenarnya ya. Sebenarnya sudah naik gitu. Jadi untuk kalau dibilang ada pupuk kompensasi itu sudah ada di situ gitu. Jadi tidak benar-benar bahwa di situ adalah tidak naik sama sekali. Nah ini ya kita imbau kepada pejabat-pejabat seperti yang membuat narasi-narasi seperti itu ya harus goreng, harus rebus dan sebagainya itu tidak perlu gitu. Karena itu membuat suatu terlihat ya sangat terlihat sangat bodoh di masyarakat gitu. Karena itu adalah apalagi dimasalahkan emak-emak kok ngantri beli baju di pasar bisa beli baju di pasar bisa tapi kok ngantri minyak goreng begitu ya. Karena bukan itu akar permasalahannya. Bukan itu akar permasalahannya. Rakyat diambil. Iya, akar permasalahannya tidak begitu. Kita juga tahu kenapa BBM sekarang naik semua diprotes. Ya karena akar permasalahannya bukannya ya Anda harus begini, Anda harus jalan kaki, ya Anda harus naik sepeda. Bukan itu permasalahannya. Kalau semuanya bisa disubstitusi begitu, ya naikkan aja semua barang. Ya, jadi semuanya kendaraan itu kan jadi sangat aneh gitu. Jadi kita tidak memberikan suatu solusi kepada kebijakan publik, tetapi kita membuat suatu ya kalau ini begini ya solusinya seperti itu yang bukan solusi tarif sama sekali. Naik ya udahlah naik angkutan umum saja gitu ya. Nah iya, tapi itu yang dilupakan adalah hak dari rakyat itu. Kita bernegara ini kan ada hak dari rakyat itu apa? Nah ini yang sebetulnya pemerintah dibuat untuk melindungi hak-hak rakyat tersebut gitu, termasuk hak rakyat mendapatkan barang dengan harga yang satu terjangkau dan adil. Dan ini adalah sawit ini minyak goreng tidak adil harganya gitu masalahnya, karena konsesi dari lahan dari negara gitu sampai jutaan hektar gitu. Apa hak mereka mendapatkan konsesi itu, hak rakyat lain tidak mendapatkan. Ya ini kita patut apresiasi, ini Kejaksaan Agung sudah merespon lah, istilahnya sudah bekerja untuk menangkap mafia minyak goreng. Tetapi publik juga masih berharap ini pemerintah juga merespon dengan kebijakan yang pro rakyat ya, sehingga harga minyak goreng nggak tetap saja naik seperti ini, begitu kan Mbak? Ya itu saya sendiri secara ini adalah sudah menyuarakan terus ya di dalam Twitter dan sebagainya tulisan gitu. Dan kalau kita tahu di sini adalah kalau rakyat tidak mendorong, pemerintah tidak sampai tersudut, tidak mungkin didengarkan gitu. Maka rame-rame kita suarakan untuk penurunan harga minyak goreng, rame-rame kita suarakan agar negara merampas hak rakyat. Iya memang kalau nggak viral dulu nggak didengar ya Pak. Harus viral dulu. Nah kembali lagi ke masalah proses hukum ini ya Pak ya. Banyak yang menyaksikan ini sudah Dirjen Perdagangan Internasional Kemendak sudah ditetapkan tersangka. Akankah berani menangkap yang di atas-atasnya begitu ya? Karena kan setorannya ini pasti kan mengalir kemana-mana begitu. Nah ini jadi kalau menurut Pak Antoni bagaimana? Ya, satu adalah dari sudut perusahaan. Yang tersangka di perusahaan itu kan jabatannya kan sebetulnya jabatan yang tidak relevan. Ya, satu adalah komisaris utama. Meskipun jabatan yang tinggi, tetapi kan bukan pengambil keputusan. Kedua adalah senior manager dari corporate affair. Kan itu kan tidak ada hubungannya sama sekali kepada ekspor itu. Dan yang ketiga adalah general manager gitu ya. Ini adalah orang-orang suruhan gitu. Yang harus ini kan adalah siapa yang menyuruh, yang meminta untuk izin ekspor ini diberikan gitu dan melakukan ekspor. Itu pasti perusahaan yang mempunyai atau pejabat yang mempunyai jabatan yang tertinggi. Itu pertama. Dan kedua, korporasinya ini juga harus dibidik menjadi kejahatan korporasi. Karena ini menjalankan adalah korporasinya, korporasi yang diuntungkan. Dan kita tahu bahwa di KPK itu ada yang namanya kejahatan korporasi dan korporasi itu bisa dipidana gitu. Nah, ini kita menekan bahwa ini harus dilakukan oleh Kejagung untuk melihat ke arah sana. Artinya dengan konsekuensi mereka punya izin ekspor semua bisa dibekukan. Ya mereka harus jual semua di dalam negeri aja gitu. Nah sehingga baru negerinya bisa berlimpah gitu.
Nah, inilah hukuman-hukuman terhadap korporasi harus benar-benar dijalankan. Biar tidak ada korporasi yang bisa sewenang-wenang melanggar peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tapi itu belum dilakukan ya Pak Antoni, sejauh ini baru menetapkan tersangka orang-orang yang menurut Pak Antoni tadi sebenarnya tidak berhubungan langsung dengan ekspor-impor. Ya, ya. Jadi itu yang kita harus desak terus Kejaksaan Agung untuk membuka siapa aktor sebenarnya di balik itu, dan yang sudah jelas korporasinya sudah harus kena gitu. Tapi yang perlu diindikan adalah, yang perlu dikembangkan adalah di luar dari 3 perusahaan tadi, itu siapa saja. Yang tadi saya katakan ada 88 perusahaan ekspor, yang perusahaan yang melakukan ekspor selama Januari sampai dengan Maret. Apakah semuanya itu juga melanggar? Nah, itu yang harus kita inikan. Karena apa? Peraturan itu berlaku untuk semuanya. Yang pasti kalau tidak melanggar seharusnya tidak langka minyak gorengnya, begitu ya? Harusnya begitu. Kalau langka berarti distributornya bermain, kan gitu. Dan harus diusut karena ini sudah membuat kegaduhan nasional ini. Itu sebabnya ketika kebijakannya dirubah, harga dinaikkan, domestic market obligation sama domestic price obligation dicabut, begitu ya, HIT dibiarkan bebas, langsung berlimpah stoknya karena nggak jadi diekspor, begitu ya Pak ya, menjelaskan. Yeah. Orang kan heran ini ya, ini minyak goreng kenapa sih goep ketika harga murah, muncul ketika harga mahal? Ini penjelasannya ya Pak ya? Iya, jadi disparitas harga itu kemudian kemudian mereka menjual ke luar negeri. Nah, setelah harga menurut market mechanism, ya, menurut harga pasar, jadi itu harus seimbang sehingga mau dijual dalam negeri atau luar negeri sama saja gitu. Jadi mereka menjual ke dalam negeri gitu. Dan yang dilihat adalah tentu saja juga distributor tadi, ya. Jadi ini apakah ada yang bermain atau tidak gitu. Ya. Itu juga harus benar-benar bisa ditindak. Baik Pak Antoni, ini kalau kita lihat kasusnya sudah jelas, ini mungkin terima kasih nih Pak Antoni, kan kita masih bingung ini seperti apa ya. Jadi seperti itulah permainannya. Yang jelas ini terlihat bahwa perusahaan-perusahaan atau oligarki itu ya intinya mencari margin atau mencari cuan saja begitu ya, dengan disparitas harga begitu. Dan ternyata bukan hanya oligarki yang mencari cuan, pemerintahnya juga sepertinya mencari cuan juga dengan menetapkan bea ekspor tapi tidak dikembalikan ke rakyat. Cuannya buat pemerintah saja. Jadi ini bisa dikatakan negeri para pencari cuan. Tepat sekali. Terus setelah itu pajak naik lagi. Iya, pajak naik, pertalite naik, listrik naik, ya pokoknya cuan terus lah. Cuan. Baik, terima kasih nih Pak Antoni, penjelasannya udah clear banget ya. Semoga ini publik sudah mengerti dan publik rame-rame menekan pemerintah ya agar kebijakannya ini yang pro rakyat, nggak seperti ini lagi ya kebijakannya ya, agar itu ya, itu perlu digarisbawahi karena ini adalah hak rakyat dan rakyat harus bersuara untuk merebut kembali haknya. Baik, jadi ini kalau ada mahasiswa demo, jangan dicibir, jangan dinyinyirin, kira-kira ini tujuannya mudah-mudahan ini membuat pemerintah bisa mendengar dan merubah kebijakannya yang seperti ini ya. Jadi tetap semangat ini buat mahasiswa yang demo ya, semoga ini bisa membuat merubah ya, karena kita tidak tahu apa lagi yang bisa dilakukan agar pemerintah bisa mendengar ya. Baik, terima kasih juga Pak Antoni dan yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe dan komen. Saya Rahma Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.